Misalnya kan misalnya kalau anak seumuran aku kan rata-rata ya jadi sugar baby-nya gitu kan, terus nyari sugar daddy, entar tinggal ya udah cari. Hai sahabat Titanium, akhirnya setelah sekian lama konten A2G Cassandra mulai lagi, ya kan? Yes. A2G itu adalah Attitude Achievement for Titanium Generation. Makanya tadi dipanggil sahabat Titanium, sahabat yang kuat, resisten dan resilience. Jadi kita ini punya ide baru untuk konten berikut ini, yaitu kita sebut dengan KF Talks. Apa itu KF Talks? Cassandra, Friska, sama-sama psikolog klinis forensik yang tentu saja kami berharap bahwa dengan konten ini kita bisa membantu masyarakat untuk meringankan beban-beban psikologis, Ya. membahas masalah-masalah psikologis lebih klinis jadi dan sehat forensik. mental ya. Betul. Jadi karena KF Talks is the key to your Fine mind. fine mind. Oke, hari ini kita mau bahas apa, Pris? Hari ini kita mau bahas tentang selingkuh nih. Apa sih yang disebut dengan selingkuh? Ya, jadi selingkuh itu ya bentuk ketidaksetiaan, bentuk kecurangan yang dilakukan oleh seseorang kepada pasangan sahnya. Oke. Nah, bentuk ketidaksetiaan kecurangannya segi fisik bisa, dari segi emosional pun bisa. Nah, berarti pertanyaannya kan kembali lagi. Hmm. Apakah perselingkuhan itu hanya pada perkawinan? Atau bisa di dalam hubungan sebelum perkawinan yang pacaran lah gitu? Ya, jadi setelah dipikir-pikir, Setelah dipikir-pikir, tadinya sih aku sih lebih setuju kalau selingkuh tuh cuma ada buat terms-nya itu untuk pernikahan aja. pernikahan. Cuma kayaknya pacaran pun bisa selama memang kedua belah pihak mungkin ya udah ada kesepakatan kita komit ya Oke. sama hubungan ini. Ya kecuali kalau pacarannya memang masih apa sih istilahnya kayak fling-fling aja atau teman-teman dekat aja. Atau pacaran cinta atau monyet-monyetan cinta monyet itu. gitu kan. Nah, itu kan Ya, kita belum sih ada. bicara pacaran yang mungkin sudah di usia di atas 18 tahun lah ya. Kita bicara yang sudah cukup dewasa, punya komitmen tentang hubungan, mungkin untuk penjajakan sebelum menikah dan lain sebagainya. Tapi tentu saja di hubungan pacaran itu juga ada perselingkuhan. Mungkin psikolog lain punya pendapat yang berbeda, tapi saat ini kami berdua sepakat bahwa perselingkuhan itu bisa terjadi di dalam hubungan yang sudah punya komitmen, lalu kemudian terjadi perselingkuhannya, atau yang dalam pernikahan. Nah, yang berikutnya, berarti ada berapa jenis sih selingkuh itu tadi? Mulai Banyak dari selingkuh mata, selingkuh waktu. Berarti ya, Lanjut. ada berapa jenis perselingkuhan? Kita mulai dari selingkuh mata, lirik-lirik gitu ya. Terus apa? Selingkuh waktu, ya, waktu janjian tapi terus bilang aduh nggak bisa, mau pergi ke sini padahal nggak ke tempat ya kan. Apalagi selingkuh Hati, selingkuh apa lagi? selingkuh Selingkuh body, selingkuh waktu. Oke, jadi pertanyaannya adalah perselingkuhan itu bisa terjadi apabila ada pelakunya. ada pelaku. Pelakunya ini adalah orang yang mau diselingkuhi dan yang melakukan perselingkuhan itu saja. Berarti kita bicara dua orang. Ada pelaku perselingkuhan ini adalah orang yang berselingkuh dari hubungannya, lalu mereka yang menjadi pelakor atau pembina. Berarti pelaku perselingkuhan ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Dua-duanya bisa. Nah, terus kemudian apa motivasi? Why? Kenapa mereka melakukan itu? Macam-macam sih. Pastinya tapi ya karena kita ngomong tentang manusia ya faktor kepribadian, faktor ya emang gimana profil psikologisnya masing-masing dari orang itu sih, Mbak, pastinya. Yang paling terlihat itu profil psikologisnya seperti apa sih? Misalnya kalau yang paling basic kan memang ya manusia ya punya dorongan, punya impuls, punya hasrat. Kita bicara dorongan. Itu yang biasanya diatur di otak bagian tengah tuh ya, gitu. Jadi ngegas terus, nggak bisa ngerem. Sementara bagian remnya ada di bagian depan nih, gitu. Prefrontal cortex bagian depan, kan? Jadi mereka yang ngegas terus tapi nggak bisa ngerem. Artinya mungkin ketika ada sebuah kebutuhan. Kebutuhan apa?
Tadi apakah itu emosional, kasih apakah itu sayang. finansial, apakah itu sosial, Iya. mungkin pengen ngobrol, Ya. mungkin pengen ditayang-tayang, mungkin pengen diperhatiin gitu. Nah, persoalannya adalah ternyata kebutuhan tersebut tidak dipenuhi oleh pasangannya. Nah, karena tidak dipenuhi dan pasangannya mungkin tidak sadar, mungkin tidak cukup, sehingga akhirnya mencari di Luar tempat lain. Nah, terus kemudian apa lagi yang mesti kita bahas nih? Kalau misalnya kita bicara sekarang ini juga ada kaitannya dengan IT. Oh ya, perkembangan IT ya, digital ya, era Ternyata, digital. ya kan? Apalagi di era tahun milenial ini, Milenial. gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan masa lalu, orang kalau mau selingkuh susah, Iya. ya kan? Tapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi menjadi lebih mudah. Ya nggak? Betul. Oke, nah persoalannya apa aja sih sekarang tuh yang bisa begitu mempermudah orang-orang untuk bisa berselingkuh? Ya pastinya ya gadget ya, kecanggihan gadget. Kemudian di dalam gadget itu ada platform sosial media. Terus sosial medianya ada yang umum, ada juga kan yang sekarang mulai spesifik tuh memang untuk ya cari-cari kayak katalog pasangan gitu loh. Kayak Sahabat Titanium tahu nggak? Ternyata ada platform baru yang misalnya juga membuat seseorang itu bisa mudah untuk mendapatkan kemungkinan atau pasangan selingkuhnya nih. Iya, gitu. untuk dapat pasangan. Jadi memang bisa dicari gitu. Kalau di beberapa waktu yang lalu mungkin kita ada mencari jodoh, ini sekarang mencari pasangan selingkuh. Gitu. Pakai platform. Ada konsennya pula, ada Jadi, perjanjian kesepakatannya. Tapi ya kembali lagi, itu istilahnya mungkin bukan perselingkuhan mereka bikinnya, apa tuh? Sugar baby, sugar daddy? Sugar daddy yang nyari sugar baby ataupun sebaliknya. Bisa dicari itu. Terus disepakati lah gimana mau cara mainnya mereka. Gimana cara mainnya, gimana tuh, ceritain dong. Iya, jadi ya memang kemarin tuh dapat info dari teman. Misalnya kan misalnya kalau anak seumuran aku kan rata-rata ya jadi sugar baby-nya gitu kan. Terus nyari sugar daddy, tinggal ya udah cari, misal kita lagi di area Kuningan misalnya. Jadi kayak transportasi online gitu, tapi ini hubungan online gitu ya. Hubungan online, jadi cari hubungan online, terus kemudian di lokasi yang mana mereka bisa mencari, misalnya mereka lagi di lokasi Jakarta Selatan misalnya. Nah, terus di dekat situ siapa kira-kira yang mau get flingy sama mereka gitu. Oke. Kayak gitu. Terus nanti jadi bisa membuka kesempatan dan membuka akses lebih cepat dong. Iya, lebih cepat, ya tinggal mencet aja. Ini nggak ada iklan loh, jadi nggak boleh nyebut merek loh. Jadi nggak boleh, iya. Saya juga nggak tahu mereknya sih sebenarnya. Kecuali yang bersangkutan membayar kepada kita. Untuk dipromosi. Jadi sponsor. Iya. Oke, itu fenomena yang berikutnya. Sekarang kalau fenomena yang lain lagi apa? Misalnya open relationship. Ternyata ada kualitas hubungan tertentu yang memang dengan sengaja minta supaya hubungan itu terbuka. Artinya mereka tetap menikah, mereka tetap punya komitmen dengan pasangannya, tapi mereka memberikan izin kepada masing-masing untuk bisa punya hubungan dengan orang lain. Itu buat apa ya sebenarnya? Nah, itu yang disebut sebagai open marriage gitu, open relationship gitu. Dan ternyata banyak loh, gitu. Dan open relationship ini sendiri ya seperti tadi saya katakan ya, bahwa mulai dari selingkuh mata, waktu, hati, dan sampai ke apapun itu perselingkuhan itu. Jadi itu yang ada di open marriage. Tapi ini fakta yang ada sekarang ini. Terus ngapain mereka menikah at the first place tuh, mereka ngapain menikah kalau emang masih mau kayak gitu-gitu ya? Ya dengan berbagai alasan sih. Tapi ini fenomena yang sangat luar biasa gitu ya. Dan tentu saja ya kalau kita bisa katakan bahwa ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia atau budaya Timur, tapi ya kenyataannya ada, dan fenomena itu tentu saja harus kita waspadai, harus kita lihat, terutama bagi mereka yang mungkin sedang berpikir untuk mau membina hubungan. Ya kan? Karena permasalahannya, mari kita bahas tentang dampak dari perselingkuhan. Ya kan? Karena luka dari perselingkuhan itu sangat luar biasa. Tidak hanya bagi pasangan, tapi juga bagi anak-anak. Ya, nah persoalannya adalah apabila ternyata itu sudah terjadi, sepotong kata maaf dan sejuta berlutut di kaki itu tidak cukup. Nggak cukup. Nah, persoalannya lalu bagaimana apabila ternyata luka itu juga dialami oleh anak-anak?
dan anak-anak ini tanpa sadar akan membawa luka batin ini ke masa selanjutnya. Hubungannya dia. Dan bahkan nanti ketika mereka punya hubungan lagi atau punya hubungan baru ya, otomatis ya anak ini punya hubungan baru pasti kan, itu akan terganggu gitu. Apakah ada ekses atau dampak dari orang tuanya, jadi sakit trauma hatinya, ya, konfliknya, betul. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kalau kita memastikan ketika kita ingin punya sebuah hubungan, terutama menikah, gitu ya. Tentu harus ada konseling pranikah. Ya, konseling pranikah. Biasanya itu ya berarti dari awal memang yang tadi kan karena ada faktor pencetus ke perselingkuhan tuh ada kebutuhan yang miss. Berarti memang ketika melakukan konseling pranikah itu ya dibikin jelas ya bahwa saya sebagai perempuan punya kebutuhan ini, kamu sebagai laki-laki kebutuhannya apa. Betul. Jadi diselaraskan lah. Betul. Gitu. Tapi sebagai individu kan, ya. karena biar bagaimanapun kadang-kadang tidak semua laki-laki sama, tidak semua perempuan sama. Ya. Dan kita tentu tidak bisa menggunakan stereotip, oh biasanya perempuan sukanya ini, ya, oh laki biasanya sukanya ini. Enggak, karena ini individual sekali sifatnya. Ya, Friska dengan Cassandra bisa beda gitu, walaupun sama-sama perempuan. Kebutuhannya bisa beda. Ya kan? Nah, sekarang kita mau masuk yang lebih detail lagi nih. Gitu ya. Apakah kita bisa mendeteksi sebuah perselingkuhan? Mendeteksi apa? Bibit-bibit perselingkuhan gitu? Harusnya ya pastinya bisa. Gimana caranya? Mungkin dari melihat jadi pengalaman pribadi barangkali, Fris? Pengalaman pribadi. Pernah melakukan perselingkuhan atau diselingkuhi gitu barangkali? Aduh, dulu banget. Ya karena ya itu ya memang dari akunya belum terlalu serius ya, tapi ya pasanganku menganggap aku selingkuh. Itu gitu. Padahal masih pacaran ya berarti? Masih pacaran dan masih muda banget. Masih muda, terus dia padahal sebenarnya belum memutuskan mau serius. Untuk serius gitu. Sementara yang satu merasa sudah punya komitmen, jadi akhirnya dianggap perselingkuhan. Friska tidak menganggap itu sebagai perselingkuhan karena waktu itu masih penjajakan barangkali. Masih benar-benar mentah lah penjajakannya gitu, belum yang mau serius banget. Nah, jadi berarti bisa jadi yang pertama karena mungkin memang belum ada komitmen. Ya, ya itu, ya belum diomongin bener-bener, jadi dia kira apa, udah saya kira belum. Terus kalau misalnya yang kasus-kasus lain misalnya ternyata terjadi perselingkuhan, kira-kira apa sih atau batasannya apa sih, tanda-tandanya apa sih yang mungkin harus kita waspadai? Ya kan, selain tadi untuk konseling pranikah berarti sebelum kita punya hubungan kita pastikan dulu bahwa pasangan kita itu adalah orang yang bebas dari potensi-potensi untuk melakukan perselingkuhan, kan gitu. Iya. Ini terkait yang tadi kebutuhan, kalau kita tahu kebiasaan ini gimana, kita bisa kira-kira tahu, oh dia tuh sukanya gimana, kebutuhannya apa, needs-nya gimana. Sama ya perubahan kalau misalnya dia ternyata tadi untuk deteksi selingkuh, oh dia yang biasanya ngapain, tiba-tiba jadi berubah, nah mungkin ya ada apa nih di saya dan di dia. Kalau udah ada misalnya janjian, terus dia miss, janji jemput, enggak nongol dan atau mungkin telat. Udah beberapa kali begitu padahal biasanya nggak begitu. Terus misalnya handphone dibawa-bawa sampai ke kamar mandi, tengah malam teleponan diem-diem di pojokan misalnya gitu ya. Iya. Oke, terus apa lagi tuh? Apa lagi ya? Jadi berarti sahabat Titanium, seandainya pun kita ternyata mengalami kebosanan, lalu kemudian akhirnya mungkin tidak bertemu lagi si kebutuhan tersebut gitu ya. Ya tentu saja sebaiknya dipikirkan sekali lagi untuk tidak melakukan perselingkuhan, karena ketika perselingkuhan itu sudah terjadi, luka itu akan sangat luar biasa, ya, baik bagi pasangan maupun bagi anak-anak, dan luka itu akan berdampak panjang, ya, memakan waktu yang cukup panjang, dan biasanya kalau dari pengalaman saya, terutama juga dalam pengalaman praktek saya, membereskan luka masa perselingkuhan itu bisa sangat berat dan sangat luar biasa. Dan bukan tidak mungkin justru nanti akhirnya malah banyak yang bisa membuat luka baru gitu ya. Karena ketika sedang memperbaiki itu ternyata pasangannya tidak kuat. Terus malah jadi konflik, kemudian jadi tambah runyam lah lukanya. Terutama masalah trust, terutama masalah rasa percaya. Dan ketika trust itu sudah hilang,
Nah ini akan menjadi malapetaka baru. Ya, susah menjalani hubungan memang kalau nggak ada trust. Jadi seandainya memang ternyata sudah bosen gitu, terus boleh nggak kita bilang udahan gitu? Kalau ditanya boleh atau enggak, mah itu hak bebas. Tapi kalau yang ditanya bijak atau enggaknya, nah mungkin lebih bijak ya berhubung sudah terikat komitmen ya bisa coba dikomunikasikan dibandingkan mengucapkan kata udahan. Mengingat tadi ya tanggung jawab yang ada juga kan, anak ataupun. Tapi yang jelas ya, Riz, kalau boleh kita juga melihat di era sekarang ini gitu ya, kemungkinan seseorang untuk melakukan perselingkuhan itu menjadi lebih besar ya. Ya, betul. Apakah itu juga ada kaitan dengan pergeseran nilai? Ada banget, ada. Ini kalau dari sisi aku ngelihatnya juga terkait yang tadi digital, bahwa kita bisa eksplor dunia tuh sejauh genggaman jari aja, pencetan jari. Yang tadi value, nilai-nilai itu yang mungkin nilai-nilai ketimuran yang lebih kuno konvensional, ya mulai terbuka terhadap nilai-nilai luar yang tadi ada open marriage lah, open relationship, lebih freedom, lebih liberal. Nah itu pergeseran nilai-nilai jadinya ada, karena sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Kalau dulu kan mungkin pulang kantor nganterin orang nggak mau, nggak boleh, nggak bisa gitu. Kalau sekarang kayaknya biasa, pergi jalan-jalan juga biasa, kemana-mana atau makan malam berdua, nonton berdua, itu dianggap biasa gitu ya. Jadi ya kembali lagi, yang jelas tentu pesan kita untuk sahabat Titanium adalah apa? Berpikir bijak sih di dalam berperilaku, termasuk ya, dalam menjaga komitmen. Komitmen. Dan ya itu sih kalau dari aku. Dipikirin dulu karena penyesalan itu pas telat belakangannya gitu. Jadi dipikirin. Dan kita bisa bayangkan bahwa relationship itu seperti gelas kaca. Dan apabila kita salah memperlakukan si gelas kaca tersebut, dia bisa baret, dia bisa retak, dia bisa pecah dan hancur. Nah, tentu saja kita berharap bahwa hubungan yang kita jalin bisa terjaga, ya, terutama apabila ternyata sudah ada anak, sudah ada waktu yang cukup panjang untuk membina pernikahan, dan tentu saja kita berharap bahwa pernikahan itu bisa memberikan keluarga yang aman, ya, keluarga Titanium, keluarga yang kuat, keluarga yang memiliki profil psikologis yang resisten, ya, dan tentu saja sehat dalam menghadapi dunia. Sejauh tadi kita ngobrol kurang lebih 20 menit, aku mau coba rekap ya Mbak ya, hasil pembicaraan kita hari ini. Jadi yang pertama tentang selingkuh. Selingkuh itu apa sih? Jadi selingkuh itu bentuk ketidaksetiaan atau kecurangan yang kita lakukan terhadap pasangan sah kita dengan orang lain, baik itu secara fisik ataupun secara emosional. Nah bentuk-bentuk nyatanya ya bisa banyak. Tadi ya kalau selingkuh mata bisa, selingkuh waktu, misalnya kita udah janji terus kita ingkar, selingkuh perasaan. Jadi ya statusnya sih saya pacarnya dia, tapi hati saya, pikiran saya ke si orang lain terus kayak gitu. Dan yang paling bentuk ya tertinggi dan terparahnya ya sampai selingkuh fisik gitu ya, selingkuh tubuh. Kemudian tadi kita juga udah sempat ngomong tentang yaitu bahwa selingkuh itu harus ada dua pihak ya. Jadi pihak yang melakukan selingkuh sama pihak yang mau diselingkuhin. Jadi yang bahasa hitsnya juga pelakor pebinor gitu. Seperti itu. Nah, hal-hal apa aja yang menyebabkan orang melakukan selingkuh? Ya, pastinya karena ini adalah manusia, profil psikologis dari seseorang itu penting tuh sebagai kontributor terbesar perilaku selingkuh. Yang paling basic itu ya bahwa kita orang biasanya melakukan selingkuh itu ya karena ada dorongan, ada hasrat, ada impuls yang dimana dia tidak bisa menahan impuls itu gitu. Padahal harusnya sebenarnya sebagai manusia yang sehat mental, kita itu harus bisa mengontrol antara impuls dengan ya tadi kontrol nilai-nilai, keyakinan, norma etika, termasuk komitmen gitu. Nah ini dia nggak bisa tuh mengontrol impuls dengan komitmen yang sudah pernah dia buat dengan etika, dengan norma, moral segala macam. Kemudian juga faktor yang bikin jadi makin mudah nih untuk selingkuh di zaman sekarang, era sekarang, yaitu faktor IT, faktor digital gitu, bahwa ada platform media sosial, ada juga aplikasi-aplikasi perjodohan,
aplikasi, bahkan ada juga aplikasi yang spesifik untuk nyari selingkuhan, nah, kayak gitu. Itu mempermudah. Dan juga didorong juga dengan adanya pergeseran nilai-nilai itu gitu. Karena perkembangan digital tadi, untuk kita mengadop, kita sebagai orang timur yang kuno konvensional, akhirnya juga dapat info baru tentang budaya-budaya, value, belief dari barat gitu yang lebih bebas, lebih liberal. Nah, akhirnya kita pun ada beberapa yang merasanya cocok ke sana karena mungkin tadi tuh demi mengcomfort, impulsnya supaya tersalurkan, saya adopt aja deh budaya bebas gitu. Jadilah perselingkuhan. Jadi kita sudah sampai di akhir dari KF Talks. Ya. Kita sudah membahas tentang perselingkuhan dan sudah direkap oleh Friska. Terima kasih sudah menyaksikan KF Talks. KF Talks is from us to you. Dah. Semoga bermanfaat.